Jadi kita bisnis di aksesoris HP. Kita bertanya kiri kanan strategi bisnisnya bagaimana. Kita bertanya ke senior-senior di sana bagaimana saya punya produk ini diminati sama masyarakat setempat. Saya tipe orang yang senang sekali sharing masalah usaha, masalah hidup. Saya kemana-mana paling senang sharing sama orang-orang yang pintar. Jadi kita ke bawah pintar, sahabat anak rantau. Kalau sharing sama orang bodoh, kita ke bawah bodoh. Jadi begitulah prinsipnya. Kalau kita bergaul sama tukang minyak, maka badan kita akan bau minyak. Kalau kita bergaul sama tukang parfum, maka kita akan harum parfum. Jadi lingkungan juga mempengaruhi kehidupan kita. Jadi alhamdulillah saya sharing bersama kawan-kawan. Saya sharing strategi market ya. Jadi begini ceritanya, sahabat anak rantau. Teman saya pernah bilang, jadi kalau kamu mau bisnis di aksesoris HP, kamu siapkan buku, kamu pelajari tempat, kita belajar strategi usaha, strategi market. Kamu pelajari, kamu mau masuk ke mana ini, ke wilayah mana? Kata saya masuk ke wilayah kebun sawit. Kamu pelajari dulu karakteristik orang sana, apa maunya dan harus dibagaimanakan. Sudah, saya pelajari karakter orang sana, harus ngapain kita di sana. Langkah pertama. Langkah kedua, kamu hitung di sana bagaimana penduduk di sana. Kata saya di sana itu sistemnya barak, lorong, dan jadi banyak lorong-lorong. Dalam satu lorong itu terdiri dari 10 barak, 10 rumah. Jadi kita pelajari, misalkan kita masuk di daerah Kaswari. Kaswari berapa lorong itu? Misalkan ada 10 lorong. 10 lorong itu satu lorong berapa rumah? Kita tulis. Satu lorong itu 10 rumah. Kali 10 berarti 100 rumah. Di dalam rumah itu ada berapa orang? Kita tulis. Ada yang 3, ada yang 4. Dan kamu harus tahu di sana itu berapa orang yang megang HP. Kita tulis. Berapa orang yang megang HP. Dalam satu rumah itu ada 4, misalkan 4 orang atau satu kepala keluarga terdiri dari 4 atau 5 orang yang megang HP 3. Sudah saya tulis, susun rapi. Nah, dari 4 itu pakai HP apa saja? Saya tulis. Saya tanya step by step, rumah ke rumah sambil kita ngelobi. Bu, saya ada aksesoris HP misalkan. Berbagai macam tipe. Ibu kalau mau pesan boleh, kalau mau ada yang ada di sini juga boleh. Akhirnya saya tanya, Ibu, saya tanya dulu atau Bapak saya tanya dulu. Bapak pegang HP apa? Di sini ada berapa orang? Misalkan 4 atau 5 orang. 5 orang, Mas. Yang pegang HP berapa orang? 3, saya tulis 3 orang. Rumahnya nomor berapa? Saya tulis misalkan nomor 10 rumahnya. Isinya 5 orang, yang pegang HP 3 orang. Daerahnya Kaswari namanya. Pakai HP apa aja? Si ini nomor rumah nomor 10 pakai HP yang ini Samsung, namanya bapak ini, saya sampai segitunya. Yang ini Vivo, tipenya ini, yang ini Oppo, tipenya ini. Sudah, akhirnya saya dapat catatan rumah Kaswari, lorong pertama nomor 10, isinya 5 orang dan pakai HP-nya ini dan ini. Saya tawarin, ini yang ada aksesoris di saya yang ini, Ibu. Kiranya ada yang cocok, silahkan Ibu atau Bapak mencari. Tatkala tidak dapat, karena kita tidak tahu mereka pakai HP apa, dan kalau kebetulan ada mereka pasti ambil. Kalau nggak ada, silahkan dipesan.
Nah dari sana siapa yang orang konsumtif yang biasa pesan dan orang tidak biasa pesan. Begitu dan begitu saya data semua. Sampai 100 rumah saya data. Jadi saya tahu lorong 1 nomor sekian pakai HP apa aja, berapa HP mereka pakai. Sudah. Jadi sistemnya karena modal kita terbatas. Sistem pesan antar. Jadi tatkala saya menawarkan barang bawaan yang saya bawa, kalaupun tidak ada produk di saya, silahkan ibu memesan. Alhamdulillah. Sampai kita dapat catatannya barak per barak. Ada Kaswari, ada Mamruk luar, ada Mamruk dalam, ada Bibitan, Raja Wali, Garuda. Sampai tahu saya satu persatu. Kesininya ada Eko 1 sampai Eko 6. Saya belajar main strategi, saya belajar bagaimana saya mengembangkan usaha, bagaimana saya bertahan hidup di sana, bagaimana saya bermain cantik di sana. Alhamdulillah sahabat anak rantau, kalau kita sudah hafal karakteristik orang di sana atau di suatu tempat, kemauannya apa, hobinya apa, konsumtif atau tidak, alhamdulillah kita bisa hitung-hitungan dengan angka, mau punya penghasilan berapa, mau seperti apa, kita bisa, sahabat anak rantau. Dan alhamdulillah qadarullah sahabat anak rantau, bisnis saya berjalan karena dengan trik strategi yang saya susun rapih, akhirnya buah dari kesabaran saya waktu di Kalimantan, buah bimbingan saya waktu saya di Kalimantan, sahabat anak rantau ya, dari guru-guru Om Ahmad Bagundal, Panglima Merah Kalimantan Timur, saudaraku, dan Guru Rohim bersama para warga SKM. Alhamdulillah saya menemukan lagi kehidupan di tanah zona nyaman, tanah Papua. Alhamdulillah kehidupan saya berangsur pulih, kembali pulih seperti semula. Saya menemukan kedamaian lagi ke sana, menemukan lagi jati diri saya di sana. Alhamdulillah saya punya penghasilan yang mumpuni lah. Utang saya sisa bank di Papua itu, di Kalimantan itu sisa sekitar 30 jutaan. Alhamdulillah berangsur-angsur saya bisa lewati. Dan berangsur-angsur ekonomi saya mulai pulih. Singkat cerita, masa-masanya corona, sahabat anak rantau. Itulah yang jadi kita bumerang bagi kita. Sebetulnya saya di sini pengen bercerita, inilah perjuangan, inilah kita pengorbanan. Bukan berarti kita pengen balasan, cuman kita sebagai anak perantau, kita sudah merasa dihargai oleh kita punya keluarga, kita sudah merasa senang, kita dicintai oleh kita anak istri, kita sudah merasa senang. Kita punya prinsip begini anak perantau itu, kalian jangan tahu seberapa susahnya saya mencari uang di tanah rantau. Kalian tidak usah tahu bagaimana sedihnya saya menahan lapar. Kalian tidak usah tahu bagaimana saya menahan dinginnya tatkala saya malam di pegunungan. Kalian tidak usah tahu bagaimana saya membasuh air mata, saya mengelap darah saya yang bercucuran. Tidak usah tahu. Jalanannya ekstrim. Acap kali kita kalau hujan jatuh keluar darah, kami tidak rasa. Anak perantau jangan cengeng. Anak rantau jangan mudah putus asa, jalan terus.
Jangan pantang menyerah. Insya Allah selagi kita punya prinsip Allah bersama orang-orang sabar, Allah bersama orang-orang yang teguh dalam pendiriannya, insya Allah selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya sahabat anak rantau, kita di perantauan jangan menyerah. Tatkala kita kena masalah, sering-seringlah kita sharing bersama orang-orang yang mahir di bidangnya ya. Kita tatkala kena masalah mental, maka dekat-dekatlah kepada orang yang mengerti tentang agama agar kita mendapatkan kesejukan, ketenangan batin dan ketenangan jiwa. Jadi kenapa channel ini saya buat? Dikarenakan saya ingin menjelaskan kepada keluarga saya tercinta yang kini sudah berpisah ya, yang kini sudah porak-poranda, mungkin dikarenakan ada sesuatu hal. Tapi bagi saya ini adalah perjalanan hidup, ini adalah ujian hidup yang harus saya terima, takdir Allah yang harus saya jalani. Saya sepenuhnya pasrahkan semua ini hanya kepada Allah. Tapi kalau bicara kita orang ketiga yang sudah masuk dalam kehidupan kita, pasti otak kita teracuni. Otak kita teracuni oleh kata-kata yang mana dulu saya punya istri itu selalu percaya, selalu yakin bahwa saya tidak akan melakukan kebodohan di dalam hidup. Selagi dia percaya, selagi dia yakin kepada saya dan saya pun yakin kepada istri, maka kita saling menguatkan dan kita teguh ya dalam pendirian, saling menyayangi, saling mencintai. Tapi tatkala keraguan-raguan sudah timbul dalam diri, maka di sanalah awal kehancuran kita. Kalau lebih percaya kepada orang dibanding kepada suami sendiri, ya sudah, akhirnya kehancuran yang akan terjadi. Jadi saya di tahun 2020 ya, sebetulnya saya tidak usah bikin konten-konten begini, tapi kalian yang jauh di sana, kalian yang hanya taunya saya ini tidak pulang-pulang, kalian harus tahu perjuangan anak rantau itu sangat sakit, sangat pedih. Kalian yang hidup di kampung halaman itu belum tentu seperti kami yang di perantauan. Kami menghadapi badai, kami menghadapi orang-orang mabuk, kami menghadapi pemalangan di jalan yang mana nyawa taruhannya. Kami menghadapi mobil-mobil yang besar yang tatkala kami mengantuk di jalanan dihantam sama truk pengangkat CPO yang rodanya aja sampai 24. Insya Allah wassalam. Jadi nyawa kami terkadang ditaruhkan di ujung tanduk. Tidak bisa disamakan sama kalian-kalian yang hanya duduk manis di perantau, yang hanya duduk manis di kampung halaman. Mungkin kami anak perantau, air mata itu sudah seperti alunan gendang yang mengiringi musik ya. Air mata itu terkadang kami anak perantau ini air mata pun tidak keluar, saking menahan kesedihan, saking menahan kerinduan kepada keluarga, sanak famili, orang tua, kami tahan. Apalagi kami tatkala hari raya tiba, kami menahan kerinduan yang begitu mendalam, kami tahan.
terkadang alunan takbir itu ya Allah sangat menyiksa diri. Kami berpikir seandainya kami berkumpul bersama keluarga, alangkah bahagianya. Kita bisa ziarah ke makam orang tua, ke sana kemari, beli pakaian bersama anak istri tercinta. Tapi kami itu tahan. Kami tahan kerinduan itu demi satu harapan, merubah masa depan, merubah kehidupan yang dari tadinya biasa-biasa aja menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin kami berpikir dengan kami merubah ekonomi, kami akan disegani oleh tetangga, oleh saudara, ya sahabat anak rantau. Gak apa-apa kami berpikir kami menggembel di tanah rantau, kami tidak masalah. Yang penting anak istri berkecukupan. Seandainya kalau boleh memilih, kami lebih memilih anak istri bersama, menguatkan, saling menguatkan ya. Tapi kami anak perantau lebih memilih biarlah kami yang menjadi gula di atas air. Kami biarkan larut memberi rasa manis ke semua orang, walaupun kami harus hancur lebur, tapi rasa itu akan dirasakan oleh semua orang. Itulah perantau, sahabat anak perantau. Mungkin kejadian ini sering menimpa sama saudara-saudara saya di tanah rantau dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, baik perantau lokal, baik perantau yang mancanegara. Kita perantau selalu berjuang membela keluarga untuk mensejahterakan mereka, untuk menyenangkan anak istri kita. Tujuannya satu, ingin membahagiakan keluarga, anak istri tercinta. Kita rela kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Makanya channel ini saya bikin agar mereka tahu inilah perjuangan kami, sang perantau yang sudah melanglang buana kemana-mana, Jakarta, Bogor, Banten, Bangka, Kalimantan, Papua. Kami mencari hidup, kami mencari warna hidup, dimanapun berada kami tempuh. Apapun yang terjadi, kami hadapi. Tidak mudah saudaraku menjadi perantau, sakit, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, yang mana jikalau sedih, jikalau sakit, kami harus tahan rasa sakit itu. Apalagi kami yang hidup di tanah Papua dengan tantangan yang begitu dahsyat. Kami dihadapkan dengan penyakit malaria. Bagi kami, bagi sebagian orang, penyakit malaria adalah penyakit yang menakutkan. Tapi bagi kami perantau Papua, malaria adalah teman yang acap kali kami hadapi, yang dimana kami sakit, selalu sakit itu malaria. Ada yang namanya tropika, ada yang namanya tresiana. Mungkin kalian di sana pernah merasakan apa itu namanya sakit tipes. Panas, dingin, gak karu-karuan. Kalau waktunya panas, selimut. Kalau waktunya panas, air es pun tidak mampu menawarkannya. Dan kalau waktunya dingin, selimut berlapis-lapis pun tidak mampu menghangatkannya. Sakit. Itulah tresiana. Itu juga masih ada tingkatan, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Apalagi kami kalau sudah terkena penyakit
malaria tropika, kepala sakit. Hari-hari kami 3 hari kami guling-guling tidak karuan, kepala rasa pecah. Terkadang kami mengigo, menahan rasa sakit. Saking sakitnya menahan rasa itu, terkadang kami melantur, ngomong sudah gak karu-karuan. Bisa dibayangkan, di tanah perantauan kami berjuang menahan rasa sakit. Jauh dari keluarga, jauh dari anak istri, jauh dari sanak famili. Sakit rasanya, sakit. Air mata ini menjadi saksi bahwa bagaimana rasa sakit menahan rasa itu. Kami berusaha berjuang melewati tantangan. Kami berusaha tegar di tanah rantau. Itulah sahabat nasib rantau. Mungkin itu bukan kami saja yang merasakan, saudara-saudara kami yang ada di sana, di Papua sana. Bagaimana rasanya tatkala kita terkena sakit malaria, sakit sekali. Lebih sakit lagi kita jauh dari saudara, dari orang tua. Nah, rasa sakit kita sendirian. Saya pernah merasakan sakit di mana yang tidak ada obat, sahabat anak rantau. 2 minggu saya sakit malaria di Papua tropika +4, sampai rasanya kepala pecah. Dunia itu sempit, sahabat anak rantau. Bibir melantur kemana-mana. Lihat sini saudara, tidak ada orang tua, tidak ada. Kita diandalkan hanya sahabat-sahabat yang bisa menguatkan kita di tanah rantau.